Ucapkan terima kasih kepada Mas Billy yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan penjelasan yang insya Allah dapat memberi manfaat besar untuk kita semua. Dan kita lanjut ke pemateri yang selanjutnya yang akan menjelaskan mengenai tentang amalan cerdas di tengah pandemi COVID-19. Pemateri yang kedua ini ada Mbak Madarina Rozana, mahasiswi dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur atas nikmatnya. Walhamdulillahirabbil alamin ala hadhihi ni'am, dengan segala nikmat Allah, dengan segala kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan, dan juga nikmat usia sehingga kita bisa berjumpa kembali di bulan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi besar kita, wa khairul khalqi nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator Akhuna Uwais dan juga PDIPM Kabupaten Pemalang yang sudah memberikan kita semua kesempatan untuk saling bertukar ilmu, untuk saling sharing ilmu di bulan yang penuh berkah ini. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya ingin ngajak diskusi nih bareng teman-teman semuanya dengan tema amalan cerdas di tengah pandemi. Tapi sebelum memasuki tema, saya ingin berkenalan dulu ya sama teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Madarina Rozana, asal Pemalang. Dan di sini saya sebagai pemateri kedua di diskusi online intelektual part 4. Nah, kita langsung aja ya masuk ke materi. Jadi di sini saya buat poin gitu buat teman-teman. Nah, yang pertama, pelaksanaan sholat tarawih di tengah pandemi. Nah, pas banget nih, banyak banget kan ya sekarang itu pintu-pintu masjid tertutup. Akan tetapi gak usah khawatir, karena apa? Karena rahmat Allah akan selalu terbuka untuk kita semua. Nah, terkhususnya untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat dulu. Pertama, kita lihat nih definisi atau pengertian dari sholat tarawih tersebut ataupun qiyamul lail. Nah, sholat sunnah. Nah, sholat tarawih itu apa? Sholat tarawih itu sholat sunnah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Seperti dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang mengerjakan qiyam ataupun sholat di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka niscaya diampuni dosa yang berlalu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari pengertiannya nih, qiyamul lail dengan tarawih, gimana teman-teman udah paham belum kira-kira? Jadi sholat sunnah yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu dinamakan tarawih. Kemudian waktu pelaksanaannya. Nah, waktu pelaksanaan qiyamul lail ataupun sholat tarawih di bulan Ramadan ini dilaksanakan ba'da sholatil isya. Setelah kita mengerjakan sholat isya, baru deh kita melaksanakan sholat tarawih ataupun qiyamul lail. Nah, dari setelah sholat isya sampai sebelum subuh, seperti di dalam hadis dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ummul Mukminin
Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan sholat malam pada waktu atamah hingga fajar 11 rakaat. Setelah ini, paham ya? Berarti tentang pengertian dan juga waktu pelaksanaannya. Nah, poin selanjutnya yaitu rakaat pelaksanaan. Rakaat pelaksanaan ini saya ambil kutipan dari buku Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menjelaskan rakaat qiyam ataupun salat lail yaitu 11 rakaat. Nah, ini bisa dilakukan salam setiap 2 rakaat ataupun salam setelah 4 rakaat. Masing-masing pun ada dalilnya sendiri-sendiri teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Untuk teman-teman yang ingin melaksanakan 2 rakaat ataupun 4 rakaat itu semuanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Tapi ternyata yang kita lihat ada kan dari teman-teman kita yang mengerjakan 23 rakaat. Nah, itu bagaimana? Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakannya? Iya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakannya. Jadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan setelah salat Isya itu 11 rakaat. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyempurnakan 11 rakaat itu menjadi 23 rakaat. Jadi, bagi teman-teman yang mengerjakan salat tarawih 14 rakaat ataupun 23 rakaat, gak usah khawatir. Semua rakaat tersebut Rasulullah SAW telah mengerjakannya. Dan juga, rakaat pelaksanaan tersebut, kita melaksanakan salat tarawih ataupun qiyamul lail itu, bisa nggak sih dilaksanakannya itu sebelum tidur atau setelah tidur sholat tarawih tersebut? Kita nggak usah pusing karena sholat tarawih itu ada 8 rakaat ditambah witir 3. Jadi kita bisa melaksanakan seumpama 4 rakaat setelah sholat isya, 2 rakaat di pertengahan malam, dan 2 rakaat plus 3 witir itu di sepertiga akhir malam. Nah, tapi di sini afdolnya itu apa? Afdolnya itu ketika sepertiga malam. Itulah waktu yang afdol untuk sholat tarawih ataupun qiyamul lail. Nah, selanjutnya baru nih kita masuk hukum pelaksanaan sholat tarawih di saat pandemi COVID-19. Jadi di sini terdapat 2 pendapat menurut jumhur ulama, yaitu sunnah. Jadi, melaksanakan sholat tarawih itu menurut jumhur ulama itu sunnah, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, pendapat kedua ini menurut Imam Malik, yaitu sunnah mu'akkad. Kemudian, sholat tarawih lebih baik dilaksanakan dengan berjamaah di masjid ataupun musola, dan dapat pula dikerjakan secara munfarid ataupun sendiri. Di tengah wabah pandemi saat ini, yang kita rasakan semuanya menyeluruh seluruh dunia, Majelis Ulama Indonesia ataupun PP Muhammadiyah telah memberi fatwa untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing. Nah, di sini pun banyak sekali kaidah fikih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Salah satunya saya ambil aja ya, Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbil Masolih. Jadi untuk kita melaksanakan sholat tarawih di rumah itu diperbolehkan, tidak harus di masjid gitu. Walaupun di rumah akan tetapi kita masih bisa berjamaah kan teman-teman. Malah lebih enak tuh. Jadi berjamaahnya bisa dengan keluarga. Jadi rasa keluargaannya lebih erat lagi. Nah, di sini Islam itu selalu mengedepankan dengan kemaslahatan untuk umat ataupun untuk menjaga diri kita sendiri. Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia ataupun fatwa dari PP Muhammadiyah tersendiri itu telah mengeluarkan untuk melaksanakan sholat tarawih itu di rumah masing-masing. Nah, sehingga lafaz azan pun ketika hayya ala sholah hayya ala falah diganti dengan ala solu fi buyutikum. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir, kita walaupun tetap sholat di akan tetapi kita tidak ketinggalan dengan keutamaan jamaahnya kan. Makanya, jadi lebih baik kita untuk selalu menjaga diri kita dari segala bahaya. Nah, tapi
Apabila masyarakat ingin tetap melaksanakan sholat jamaah di masjid ataupun musola, kita bisa mengambil antisipasi. Salah satunya, kita benar-benar meyakinkan bahwa masyarakat di daerah kita itu terbebas dari virus tersebut. Atau bisa atau bagaimana apabila kita melaksanakan sholat dengan menggunakan masker. Nah, di sini apabila ingin melaksanakan sholat dan dia memakai masker, secara nggak langsung berarti ketika sujud itu hidung dan mulut itu tidak langsung nempel kan ke tempat sujud. Nah, di sini kita lihat uh, kita lihat dulu kesterilan masjid tersebut, tempat sujud tersebut. Apabila kita yakin dan apabila memang tempat sujud tersebut udah steril, maka lebih baik kita tidak memakai masker tersebut. Akan tetapi apabila sebaliknya, maka dianjurkan untuk memakai masker. Karena apa? Lagi-lagi balik lagi untuk menjaga kemaslahatan kita semua. Karena apa? Karena di dalam Islam tersendiri pun kita tidak ingin saling menyakiti satu sama lain. Maka dari itu, lebih baiknya kita saling mengerti. Seperti itu. Kita harus saling mengerti satu sama lain. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, yang ingin saya tekankan, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan sekarang yang kita rasakan, Allah itu hanya ingin memberi kemudahan kepada umatnya dalam menjalankan syariat-syariat agama. Nah, di dalam Al-Quran berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu hanya ingin memberi kemudahan kepada umat-umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan syariat agama, dan Allah itu tidak ingin mempersulit hambanya. Akan tetapi kita sebagai hamba jangan sampai mempermudah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu ya teman-teman. Udah paham kan? Kemudian poin yang kedua, peluang amalan berpahala besar di bulan Ramadan di tengah pandemi. Apa aja sih amalan-amalan berpahala besar yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan di saat pandemi sekarang ini? Nah, kita tahu kan banyak sekali amalan-amalan ataupun ibadah yang kita yang terdapat hanya di bulan Ramadan dan tidak ada di bulan selain bulan Ramadan. Salah satunya tadi seperti tarawih. Kemudian ada juga Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkannya Al-Quran dan juga terdapat malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian banyak sekali amalan-amalan yang apa ya? Bukan harusnya tuh amalnya kecil aja itu Masya Allah ketika di bulan Ramadan itu Allah melipat gandakan pahala suatu amalan tersebut di bulan Ramadan. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk selalu berbuat baik ataupun mengerjakan amalan-amalan yang berpahala besar di bulan Ramadan. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu amalan yang dihindari di bulan Ramadan di tengah pandemi. Mungkin pertama kita memasuki dulu nih amalan yang dihindari di bulan Ramadan. Seperti banyak banget kan kita jadi berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus aja dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Akan tetapi kita juga bisa menahan hawa nafsu kita juga harus bisa menahan pikiran kita juga harus menahan perbuatan kita juga harus menahan perkataan kita harus menjaga telinga kita harus menjaga seluruh tubuh kita yang akan dipertanggungjawabkan di akhir di yaumul kiamah nanti. Jadi amal yang dihindari di bulan Ramadan itu sangat banyak banget seperti itu. Nah, kemudian dalam keadaan kemudian dalam keadaan pandemi saat ini bukan alasan bagi kita tidak bisa bergerak bebas dalam beramal soleh. Maka dari itu kita harus selalu berhusnuzon, kita harus berpikir positif
bahwa segala sesuatu yang udah Allah berikan kepada kita itu akan ada sisi positifnya, akan ada sisi kebaikannya. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Pesan saya untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semuanya, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa sudah baik dalam belajar. Karena apa? Karena pada hakikatnya kita ini hanya manusia biasa, kita hanya manusia yang makhluk yang sangat lemah. Maka dari itu kita harus selalu berintrospeksi diri, harus selalu bermuhasabah diri, dan jangan sampai ada rasa ana khairu minhu, saya itu lebih baik darinya. Jangan sampai kita semua ada rasa yang seperti itu ya teman-teman. Jadi kita semua harus menjaga perkataan dan segalanya, dan juga harus selalu bersemangat dalam menuntut agama, dalam menuntut ilmu, terkhususnya ilmu agama gitu teman-teman. Karena dari kita belajar ilmu agama itu adalah jalan kita untuk selalu berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mempunyai ilmu tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala. Secara nggak langsung kita meminta taufik, kita meminta futuh, kita meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ilmu tersebut, khususnya ilmu agama. Gitu teman-teman. Tapi harus dicatat juga bahwasanya ilmu dengan ilmu yang lain, ilmu agama ataupun dengan ilmu medis ataupun dengan apa, itu saling berkesinambungan. Jadi semua ilmu itu asyraf, nggak ada yang lebih utama di antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Semua ilmu itu adalah syarif, asyraf. Maka kita tidak boleh meremehkan ilmu lain, ilmu yang seumpama ilmu umum ataupun apa, kita tidak boleh meremehkannya karena semua ilmu itu asyraf. Maka dari itu kita semua harus semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, dan semangat dalam menebar kebaikan. Akhirul kalam, undur makola wala tandur mankola, nun wal qalam wama yasturun. Wallahu a'lam bishawab. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Sabili Isul Haq dan Mbak Madarina Rozana selaku pemateri yang telah banyak memberikan penjelasan ilmu kepada kita, dan semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat besar kepada kita menuju pribadi yang mulia di mata manusia ataupun di mata Sang Pencipta. Saya Uwais Fadlil Multazam, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.